Nah, sekarang kita mau bicara mengenai anak muda sekarang nih ya, yang membutuhkan skill, ya communication skill, public speaking skills. How to make a speech that that your audience will remember. Saya sih ngeliatnya kayak Obama gitu misalnya kan. Dia kalau speech kan kayaknya kita juga jadi lupa waktu ya. How do you learn about your speech? Delivery Specifically, and skills. waktu saya diajak Mike Bloomberg ikut yang program Harvard itu saya dikumpulin sama mayor-mayor. Oke. Ya salah satu mayor yang pernah ikut program itu. Jadi dia Iya. ngumpulin 30 mayor seluruh dunia. Iya. Nah, mulai tahun 2018 waktu itu dia mulai ngundang dari Asia. Oke. Saya juga nggak ngerti, toto di email terus saya tanya dari Indonesia berapa orang? Nggak ada, dari Asia ya cuman Bupati Trenggalek gitu. Wow. Nggak tahu apa dasarnya dia ngeriset sampai akhirnya saya diajak. Tapi tetap dites lagi, di interview ulang dan lolos. Kita suruh bikin essay dan diterima. Saya bareng sama mayor-mayor kayak DC, Mayor of Seattle, tempat dekatnya Fala sekolah tuh, Mayor Seattle, Mayor of Miami, San Jose tempatnya itu ya, Silicon Valley gitu. Nah, angkatan sebelum saya itu yang sekarang jadi menteri, mantan calon presiden Pete Buttigieg. Oke. Nah, dia itu alumnus angkatan pertama, saya angkatan kedua. Nah, kita diajarin mengenai bagaimana Obama itu bisa speech-nya bisa gerakin orang. Dan ada 3 stage. Pertama, personalize the message gitu. Makanya di dalam speech-nya Obama itu kan dia talk about himself sebagai anak campuran ya. Bapaknya punya the dreams of my father gitu, datang ke United States believing that anyone has equal chance to succeed gitu kan. Dan dia bilang, and look at me standing here as the son of that person gitu. Dia bangun itu. Karena apa? Sebagai leader, kita harus bisa bikin orang mau. Karena di leader itu bukan hanya memimpin birokrasi. Kalau birokrasi jelas, nggak kerja, dihukum, disanksi, atau bahkan dipecat. Tapi rakyat kan nggak mungkin dipecat. Betul. Ya nggak mungkin dihukum juga kalau dia nggak mau ngikutin mau kita, kecuali itu udah peraturan. Maka kita harus menggugah. Maka kepemimpinan esensinya bukan kepemimpinan yang memerintah, tapi yang menggerakkan. Jadi kita mimpin birokrasi dan mimpin masyarakat. Nah, speech itu waktu itu kita kasih tipsnya. Jadi personalize the message. And then bangunlah ini bersama. Ya. Mimpi bersama, tujuannya bersama gitu. Jadi orang dia nyebutnya public narrative waktu itu. Bangun build the same goal gitu. Reach out kesamaan kita dengan dia. Pertama cerita tentang dirinya. Kedua, apa sih kesamaan saya dengan orang-orang ini? Kita sama-sama pengen apa gitu. Nah, baru ketiga kemudian convince them that this is the right path gitu. Nah, jadi basically memang speech harus terstruktur. Bayangin kita nih udah wali kota semua lah, ya pasti udah bisa kampanye. Tapi sama Mike Bloomberg dilatih lagi, dia kan 3 term jadi mayor of New York kan. Gitu. Which means memang communication butuh continuous capacity building. Kita harus dilatih dan kita nggak gengsi untuk diajarin itu sama profesor dari Harvard mengenai how to communicate. Kan gue udah jago gitu, nggak gitu kita. Nah, justru kalau kita berpikir bahwa gue udah jago, itu yang justru bikin kita jadi stop learning is very dangerous kan. Ya itulah istilahnya hambatannya adalah kalau kita ngerasa sudah nggak perlu belajar lagi. That's actually the defining moment when you are stop learning, dan ya udah lo stuck di situ aja. Jadi emang harus terus open for Michael Jackson pernah learning. bilang, nggak tahu how accurate ini quote-nya, dia bilang if your past trophies still seem too good for you, then you're not doing anything today. Artinya, maksudnya, jadi kalau kita ngebanggain yang dulu saya pernah ini, maka hari ini Anda nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya ilfeel banget loh kalau orang tuh selalu ngomongnya dulu saya begini, dulu saya begitu. That's in the past, man. Now what next? Apalagi gitu speed ya. of change-nya tinggi banget kan. Anak-anak muda tuh paling sebel loh. Ini anak-anak muda tuh ya, anak-anak kayak generasi Z gitu paling sebel kalau misalnya ya, ini saya dapat insight ya, nggak semuanya mungkin, tapi ada beberapa insight yang menyatakan bahwa orang tuanya gitu, atau misalnya gurunya gitu, atau misalnya siapa seorang leader itu bicara mengenai dulu saya begini, dulu saya begitu gitu. Maksudnya yang that's in the past, so what next gitu, what you can do for this nation right now and in the future gitu kan. Iya benar, jadi ya itu tadi makanya masuk communication. Karena apa yang lagi ditonton orang-orang hari ini itu akan menentukan bagaimana mereka respon ke informasi. Betul. Gitu kan, kayak hari ini minyak goreng 14.000 kan. Itu sangat menentukan hal-hal lain. Sangat menentukan hal-hal lain. Gitu. Jadi komunikasi penting banget di segala lini. Kita harus mau terus
sama lah profesi dokter. Iya. Dokter kan juga harus continuous learning. Iya, ya. benar. Insinyur harus continuous learning. Iya. Communication juga harus continuous learning. Iya, jadi di VMCS kita tuh juga punya yang namanya VMCS Academy. Salah satunya juga kita tuh memang concern dan punya harapan. We have a high hope supaya generasi muda ini, bahkan juga untuk corporate leaders juga, mereka belajar gitu dengan benar gitu ya. Jadi belajarnya bukan cuma belajar asal-asalan. Ya kan bisa caplok sini, caplok sana, belajar di TikTok ada yang ngajarin, di mana ada yang ngajarin. Tapi memang belajarnya benar-benar harus terstruktur gitu ya. Kayak programnya programnya Emil waktu kemarin jadi bupati di Trenggalek gitu ya, yang sampai pergi ke Amerika gitu. Semua mayor dikumpulin dan akhirnya mereka belajar lagi. Karena belajar kan nggak harus sekali ya, tapi harus di-refresh terus ya, di-refine terus. Dilihat dulu target audiensnya kan very dynamic ya. Ya karena konten tuh banyak banget ya sekarang untuk jadi referensi. Tapi kan referensi ada yang benar, ada yang enggak. Iya. Ya, nah, kalau udah di-condense menjadi materi yang terstruktur, kita ngelakuin itu. Iya. Untuk Content Creator Academy. Oke. Kita buka semua buku-buku yang ada tuh. Iya. Tentang jadi YouTuber, tentang apa, tentang apa-apa. Kemudian kita kumpulin, kita ambil relevan, kita bikin jadi satu kurikulum. Nah, kurikulum itu yang kita jadikan coaching untuk aspiring content creators. Betul. Karena sekarang gini, kan ada dua level ya. Kita tahu content creator kayak Raffi Ahmad, Baim Wong, atau Alintar yang banyak banget lah itu ya. Itu kita sebut mega influencer. Ada juga, ya kan, ada juga yang artis yang jutaan followersnya atau mungkin ratusan ribu. Itu segmen yang memang sudah sering dipakai untuk kemudian jadi endorser kan gitu ya. Nah, tapi kan itu produk gede gitu. Cuman sekarang ada yang istilah namanya hyperlokal. Bahwa somebody yang punya relevance, mungkin followernya hanya ribuan atau mentok puluhan ribu, tapi engagementnya tinggi karena kontennya sangat relevan. Nah, kita mau coba bangun itu konten kreator yang memang nggak serta-merta apa yang drive interestnya dia bukan bagaimana saya punya jutaan, karena nggak mungkin semua anak bilang ayo kalian semua punya follow jutaan nih, pasti kan nggak juga. Tapi kalau dia bisa pick a certain niche market gitu ya, dan akhirnya orang akan lebih milih untuk produk yang reach-nya memang lebih lokal atau UKM atau apa, ini lebih tepat. Gitu. Nah, ini yang mau kita bangun. Semakin banyak orang tahu secara terstruktur how to build their channel, konten, consistent message dan lainnya, maka kita UKM kita juga punya pilihan nih untuk promosi, gitu.